Ya, pemirsa, belakangan semakin hangat jelang pemilihan presiden 2024. Pemirsa, rangkaian komunikasi politik yang kemudian dilakukan oleh sosok potensial sebagai orang nomor satu di negeri ini. Dan kali ini kita akan membahas mengenai gambaran tingkat elektabilitas para calon presiden melalui sebuah lembaga survei yang akan kita bahas dalam segmen One Hot Topic kali ini. Ya, dari periode survei yang sama, pemirsa, berdasarkan data yang kemudian dari lembaga survei, yakni Lembaga Survei Indonesia atau LSI, ini kemudian membuat survei berdasarkan simulasi 3 nama capres, pemirsa, yang sudah ada di depan saya. Hasilnya pada periode 31 Maret hingga 4 April 2023, urutan pertama ini diduduki oleh Menteri Pertahanan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, yakni sebesar 30,3%. Di posisi kedua, pemirsa, urutan kedua ini ditempati oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mendapatkan hasil survei sebesar 26,9%. Sementara di urutan ketiga, pemirsa, terlihat ini diduduki oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan, yakni sebesar 25,3%. Hasil survei ini, pemirsa, dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia pada periode 31 Maret hingga 4 April 2023, di mana ada sebanyak 17,5% responden ini menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab sama sekali. Ya, dari periode survei yang sama namun dengan simulasi 19 nama sosok potensial calon presiden, responden menempatkan Ganjar Pranowo di urutan pertama dengan perolehan 19,8%. Angka tersebut, pemirsa, terpaut sangat tipis dengan hasil survei dari Prabowo Subianto, yakni 19,3%. Di urutan ketiga masih ditempati oleh Anies Baswedan, yakni dengan hasil survei 18,4%. Yang menarik dari hasil survei LSI ini, tingkat elektabilitas para tokoh politik yang berada di posisi keempat ke bawah, perolehan hasil surveinya masih terpaut jauh apabila dibandingkan dengan posisi 3 besar teratas. Yang patut dicermati, angka hasil survei LSI yang diperoleh Ganjar Pranowo pada survei di akhir Maret ini relatif stagnan apabila kemudian dibandingkan dengan hasil survei pada bulan Januari dan juga Februari 2023. Ya, sebelumnya bulan Januari 2023, Lembaga Survei Indonesia juga pernah melakukan hasil survei serupa. Saat itu tingkat elektabilitas tertinggi masih diduduki oleh Ganjar Pranowo, pemirsa, yakni sebesar 29,2%. Di urutan kedua, ini juga ditempati oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yakni sebesar 19,4%. Anies Baswedan menempati posisi ketiga dengan hasil survei 16,5%. Sementara Ridwan Kamil dan juga Sandiaga Uno masih menjadi penantang bagi posisi 3 besar dan ada sejumlah nama tokoh politik yang juga muncul dengan tingkat elektabilitasnya. Ya, sebulan setelahnya terdapat perubahan tingkat elektabilitas yang cukup signifikan bagi Ganjar Pranowo. Meski masih berada di urutan teratas, namun tingkat elektabilitas politisi PDI Perjuangan tersebut berada di angka 19,8%. Di posisi kedua, Prabowo Subianto 17,1%, pemirsa, dan Anies Baswedan dengan hasil survei 10,8%. Hasil ini sekaligus menunjukkan bahwa dari hasil survei LSI, posisi 3 besar masih diisi oleh sosok potensial capres yang sama, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Yang menarik dalam survei di periode Februari 2023 ini, nama Presiden Joko Widodo juga berada dalam daftar sosok potensial calon orang nomor satu negeri ini pada pemilu 2024, pemirsa, yakni di urutan keempat.
Sinyal pembentukan koalisi besar menguat usai 5 ketua umum partai politik dan Jokowi menggelar pertemuan pada awal April lalu. Kelima ketua partai yang hadir merespon positif sinyal yang dikirim oleh Jokowi. Untuk kemudian diusung sebagai calon presiden pada PDI Perjuangan. Meski demikian, partai berlambang banteng tersebut belum secara resmi kemudian mengusung Gubernur Jawa Tengah tersebut sebagai capres dari PDIP. PDIP ini merupakan partai dengan kursi terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu sebanyak 128 kursi pemirsa. Jumlah tersebut ternyata sama dengan sekitar 22,26% dari total jumlah kursi di DPR. Sementara Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya kemungkinan akan mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Meski demikian, sekali lagi potensi tersebut belum menjadi sikap resmi koalisi tersebut. Dan pada perkembangannya, belakangan wacana koalisi besar mengemuka. Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya belakangan gencar melakukan komunikasi politik dengan Koalisi Indonesia Bersatu yang digawangi oleh Golkar, PAN, dan P3. Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, pemirsa memenuhi undangan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Pertemuan tersebut disinyalir membahas koalisi kebangsaan atau koalisi besar. Zulkifli Hasan dan para petinggi PAN disambut langsung oleh Prabowo Subianto beserta pengurus Gerindra. Pertemuan dalam rangka silaturahmi antar partai politik termasuk rencana koalisi besar. Saat ini semua partai anggota KIB sedang melakukan pembicaraan dengan partai koalisi pemerintah seperti Partai Gerindra, PKB, dan PDIP. Sebelumnya Prabowo juga bertemu Ketum Perindo Haritanu Sudibyo pada Rabu 5 April di kediamannya. Kemudian pada Kamis 7 April Ketum PBB Yusril Iza Mahendra juga telah menyambangi Prabowo di kawasan Jakarta Selatan. Menjelang tahun 2024 yang sebentar lagi sudah di hadapan kita pimpinan partai-partai politik melaksanakan tugas kita, yaitu lebih intensif melakukan komunikasi politik, saling berkunjung, saling menukar pandangan, pendapat dalam mencari suatu format terbaik untuk bangsa dan rakyat kita. Saya kira itu dari saya. Pak Prabowo dan teman-teman Gerindra, hari ini saya silaturahim dengan Pak Prabowo, tentu tidak lain untuk memperkuat komitmen kebangsaan kita. Semua meramalkan kita ini punya segala potensi untuk menjadi negara maju, gitu, negara besar. Nah, komitmen itulah yang kita bicarakan. Apalagi sekarang sudah masuk tahun politik, tahun 2024 kita akan ada
pemilu serentak gitu. Rencana koalisi besar yang akan dibangun sejumlah partai politik mendapat tanggapan dari Ketua Umum Relawan Pro Jokowi atau Projo. Sementara itu, Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto menyebut ini merupakan suatu gelombang besar dalam peta politik terbaru. Koalisi besar Pak. Ini merapat ke Golkar, Pak. Ini bukan sinyal. Ini namanya bukan sinyal. Ini namanya gelombang. Kalau sinyal itu kecil-kecil tebak itu bukan. Apa pernyataannya untuk hari ini Pak, Golkar dan Projo Pak? Lo pokoknya selama demi kebaikan bangsa, negara dan kemajuan yang besar-besar itu bagus, termasuk koalisi besar gitu loh. Nggak bisa kita sendiri-sendiri membangun negara kan. Loh, Pak Jokowi kan bilang cocok. Berarti Lo Projo, kalau cocok buat Pak Jokowi, ya cocok buat Projo dong. berarti Projo ke Erlangga nih Pak. Kenapa? Pak Projo ke Erlangga. Ya lihat aja bagaimana dekatnya, begitu aja kan. Simpulin sendiri. Bilang nyari yang melanjutkan Pak Presiden. Loh. Maksudnya Pak Erlangga Pak. Loh, sekarang gini, ekonomi kita 3 tahun ini selama pandemi oke gak? Saya tanya, oke gak? Ini Menko-nya. Berarti Pak Erlangga maksudnya. Kalau iya, ini Menko-nya saya bilang. Pak, musra Projo kan Pak Erlangga nomor 1 Pak. Mungkin itu untuk implementasi dari. Ya semuanya nanti kan kita serahkan ke Pak Presiden di Musra 21 Mei itu kita serahkan ke Pak Presiden. Yang pasti Pak Erlangga ada dalam bukan hanya radar, ini dalam titik bidik. Nah, gitu. Sementara itu pemirsa, calon Presiden Anies Rashid Baswedan ini diusung oleh Koalisi Perubahan dan berbeda dengan calon presiden lain. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini telah secara resmi kemudian diusung oleh Koalisi Perubahan yang beranggotakan Partai Nasdem, PKS dan juga Partai Demokrat. Di lembaga legislatif, ketiga partai ini memiliki jumlah kursi yang cukup signifikan. Partai Nasdem memiliki 59 kursi, sementara Partai Demokrat memiliki 54 kursi dan PKS memiliki 50 kursi di DPR RI.